Qalu berkata mereka, kaum Atur itu, ya Dzulqarnain, wahai Raja Dzulqarnain, inna Ya'juja, sesungguhnya Ya'jud, wa Ma'juja dan Ma'jud. Jadi Ya'jud, Ma'jud ini banyak sekali penjelasan. Ada yang menjelaskan huma ismani a'jamiyani liqabilataini. Jadi ini adalah dua nama dari nama A'jam. Nama A'jam itu nama yang bukan Arab. Jadi Ya'jud itu satu qabilah, Ma'jud itu juga satu qabilah. Ada penjelasan lain, wa ahroja Abdu bin Humaidin wa Ibnul Mungdir wa Tabarani wal Baihaqi fil Ba'thi, di dalam kitab Al-Ba'ats, wa Ibnu Murdawai wa Ibnu Asakir ani bani Umar ani Nabi, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala, ini penjelasan dari Nabi ya. Inna Ya'juja wa Ma'jud min waladi Adam. Jadi Ya'jud dan Ma'jud ini masih anak Adam. Jadi masih keturunan Adam, berarti bangsa manusia juga. Jadi Ya'jud dan Ma'jud itu masih bangsa manusia, masih keturunan Adam. Walau ursilu la'af sadu alan nas ma'a yisahum. Jadi umpama mereka itu tidak dikandang, tidak dikerangkeng, tidak dipenjara, dilepaskan, ya, dilepaskan, tidak dikurung, mereka itu bisa merusak kehidupan umat manusia, ya, bisa merusak kehidupan umat manusia. Ya, nanti kan singkat cerita kan dikurung sama Dzulqarnain. Wala yamutu rajulun minhum ila taroka min dzurriyyatihi alfan fasoida. Jadi kalau di antara Ya'jud Ma'jud itu ada yang mati, pasti meninggalkan keturunan itu 1000 atau lebih. Ya, menungso biasa paling dia anak loro telu. Ya, jadi kalau Ya'jud Ma'jud itu tidak mati dari kalangan mereka kecuali meninggalkan keturunan itu 1000 atau lebih. Jadi alfan fasoidan. Ya, alfan fasoidan. Wa min waraihim salatu umamin. Jadi di belakang mereka, artinya di kalangan mereka itu ada 3 umat. Jadi 3 golongan yang besar di situ. Jadi pertama tawil, yang kedua taris, yang ketiga mansak. Itu bisa dilihat di tafsir Durrul Mansur. Jadi masih keturunan Adam. Nah, memang kalau dibiarkan hidup lepas, wah itu bisa merusak manusia yang lain. Kenapa? Ya jumlahnya banyak. Jadi mati satu tumbuh 1000.
Ya betul itu. Namanya Ya'juj Ma'juj itu. Jadi dia tidak mati sebelum punya anak 1000 atau lebih. Nah itu ada 3 golongan besar di kalangan Ya'juj Ma'juj. Tawil, Taris, dan Mansak. Iku mufsiduna, orang-orang yang membuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi. Mereka itu ceritanya kanibal. Jadi manusia makan manusia. Jadi dijelaskan wa akhraja Ibnul Mungdir wa Ibnu Abi Hatim an Habib Al-Arjani fi qaulihi inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Qala kana fasaduhum annahum kanu ya'kulunan nasa. Jadi kerusakan mereka itu punya kebiasaan makan manusia. Umpama Ya'juj Ma'juj lepas betul loh. Manusia yang biasa berburu jadi diburu. Mereka makan manusia, betul. Manusia makan manusia. Tuh, kerusakannya seperti itu. Nah, kalau manusia saja dimakan, nah terus kalau selain manusia ya dimakan tentunya. Iya, ono wedhus dipangan wedhus, pitik dipangan pitik. Nah, ya, banteng dipangan banteng. Tenan. Tuh. Fahal naj'al, maka adakah tidak menjadikan kami kaum At-Turk laka untukmu Dzulqarnain khorjan pada upah. Jadi khorjan itu ju'lan minal mal, jadi upah harta, ala atas anta ja'ala, jika menjadikan engkau Dzulqarnain bainahuna, antara kami kaum Turk, wa bainahum, dan antara mereka satan, pada penghalang. Jadi satan bermakna hajizan, jadi penghalang, fala yasiluna ilaina, sehingga mereka tidak bisa datang pada kami gitu. Jadi di area itu yang pertama merasakan dampak kerusakan Ya'juj Ma'juj ya kaum Turk itu, dengan susah payah karena beda bahasa, nggak tahu, pada akhirnya kan ada komunikasi, mbuh piye carane gitu kan. Mereka berkata pada Dzulqarnain, mau nggak engkau tak kasih upah, ya kami kasih upah lah nanti, agar engkau menjadikan penghalang antara kami dan antara mereka. Kami tidak bisa hidup kalau ada mereka. Enak-enak tertak pitik, dintek no pitike. Ternak kambing, dihabiskan kambingnya. Kami punya anak istri pun juga ketakutan, dimakan sama mereka. Gimana kalau gitu? Ya. Qala, berkata sopo Dzulqarnain, ma utawi apa-apa, makani yang memberi kemungkinan ni padaku, fihi di dalam sopo Robbi Tuhanku, iku khairun lebih baik daripada upah kalian. Halah, aku gak butuh upahmu, duitku luwih akeh. Jadi apa yang diberikan kemungkinan oleh Tuhanku kepadaku, ya, harta, istana, apapun yang diberikan Allah kepadaku itu lebih baik daripada upahmu, ya. Upahmu sepiro, duitmu lo sak piro, duitku luwih akeh. Bondomu sak piro, bondoku luwih akeh.
Cuma bukan kok karena sombong-sombongan, enggak. Jadi intinya dia menolak untuk diberi upah, tapi dia sanggup membantu, gitu loh. Fa'inuni, maka menolonglah kalian, ni padaku, kalian kaum Turk itu, ni padaku, bikuatin, dengan sepenuh kekuatan. Aja'al, maka menjadikan aku, Dzulqarnain, bainakum, antara kalian kaum, wa bainahum, dan antara mereka orang-orang Turk itu, rodman, pada penghalang yang kokoh. Jadi hajizan hasinan, jadi penghalang yang kokoh. Wes gini ya, nanti aku dibantu dengan sepenuh kekuatan kalian, akan aku jadikan antara kalian dan antara mereka penghalang yang kokoh. Wes jangan khawatir. Atuni, datanglah kalian kaum ni padaku, zubarol hadid, pada potongan-potongan besi, ya, potongan-potongan besi. Hatta, sehingga idza sawa, ketika rata, apa potongan besi, bainas sodafa, ini antara dua ujung gunung. Jadi saya ulang maknanya ya. Hatta, sehingga idza sawa, ketika meratakan, ya, meratakan sopo Dzulqarnain. Kalau sawa rata yo aslinya podo gitu. Cuma kita samakan dengan guru-guru kita ya. Sawa, meratakan sopo Dzulqarnain, ya. Meratakan apa? Potongan besi itu. Baina sodafa, ini antara dua ujung gunung. Sodafa ini bermakna torofayil jabal. Jadi gunung itu kan apa? Ini. Nah, dua ujung gunung itu berarti antara gunung Armenia sama Azerbaijan ini, di antara itu ditaruh potongan-potongan besi. Ya, ditaruh potongan-potongan besi. Qala, berkata sopo Dzulqarnain, unfuhu, meniuplah kalian. Jadi potongan besi itu dibakar sampai menganga gitu. Lah Ya'juj Ma'juj itu ada di bawahnya itu. Ada di bawahnya itu. Hatta, sehingga idza ja'alahu, ketika menjadikan sopo Dzulqarnain hu, pada potongan besi, naron, pada api. Qala, berkata dia Dzulqarnain, atuni, datanglah kalian ni padaku, ufrik, menuangkan aku, alaihi, atas potongan besi yang sudah jadi api, kitoron, pada cairan tembaga. Ya, kitoron, pada cairan tembaga. Jadi di antara dua gunung diisi apa tadi? Potongan besi dibakar, di tempat lain tembaga dicairkan. Begitu potongan besi sudah jadi api, tembaga cairannya itu dituangkan di situ. Terus ditunggu sampai dingin, sampai padam.